Halo, apa kabar sahabat Debut Investor? Kembali lagi dengan saya Hendra Dana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai market update dan saham-saham apa aja yang menarik buat teman-teman perhatikan sepekan ke depan. Oke, sebelum video ini dimulai, tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di subscribe, di like, di share, dan kalau misalnya ada komentar, silakan teman-teman boleh komentar di kolom komentar. Oke, kita mulai videonya. Oke, teman-teman, di sini saya menggunakan aplikasi MOS untuk coba kasih sudut pandang saya mengenai IHSG dan saham-saham yang mungkin bisa teman-teman coba perhatikan sepekan ke depan. Oke, yang pertama kita akan coba lihat kondisi dari Dow Jones-nya dulu nih. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat Dow Jones di hari Jumat kemarin, dia turun 0,77 di level 6.228. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Jadi opennya itu 6269, high price-nya itu sempat di 6272, low-nya 6202 dan close-nya di 6228. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, support resisten IHSG sepekan ke depan di berapa? Teman-teman bisa lihat support dari IHSG sendiri di moving average 5-nya itu ada 6.182. Jadi kalau misalnya teman-teman support berdasarkan moving average-nya di MA5-nya di 6182, angka psikologis dari IHSG sendiri ada di angka 6.200. Jadi teman-teman bisa coba cermati ketika misalnya ada sentimen-sentimen yang negatif, baik itu dari market global ataupun dari kondisi dari Indonesia sendiri gitu. Jadi kita bisa perhatiin. Nah, untuk resisten dari IHSG sendiri, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini 6262 akan menguji di level 6262 lagi, atau teman-teman bisa lihat di level di sini di 6281 dan angka psikologis di angka IHSG sendiri itu ada di 6300. Kita berharap IHSG akan mampu break out di level 6300-nya. Jadi teman-teman tipikal yang optimis atau yang tipikal pesimis. Jadi kalau misalnya teman-teman optimis ya teman-teman cari saham yang breakout tapi didukung dengan volume dan buyer yang kuat. Tapi kalau bisa pesimis, teman-teman bisa coba untuk buy on weakness yang tapi sahamnya itu masih menarik dari segi volume dan dari segi demand-nya atau dari buyer-nya. Oke, itu untuk IHSG sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat IHSG selama satu pekan juga itu mengalami net buy yang lumayan besar. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat datanya, asing itu net buy itu hampir sekitar 4,49 triliun di market Indonesia selama satu pekan ke depan. Jadi IHSG itu sepekan ke depan, di pekan kemarin itu asing banyak melakukan net buy sebesar 4,49 triliun. Kita akan coba cek datanya. Oke, sebentar. Kita ganti dulu. Kita cek tanggalnya. Oke, sama aja. Kita akan lihat saham apa aja sih sebenarnya yang dibeli oleh asing selama satu minggu terakhir. Kita cek berdasarkan value-nya. Oke, teman-teman bisa lihat ini saham-saham yang dibeli oleh asing selama sepekan terakhir. Itu asing banyak melakukan net buy sebesar 4,49 T, di mana saham yang pertama banyak dibeli itu ada saham BBRI 1,3 triliun, yang kedua ada saham BBCA 1,1 triliun, ada saham Telkom 559 miliar, UNTR 470 miliar, ada saham Astra 251 miliar, Buka, BMRI, Adro, dan PTBA. Oke, itu yang di net buy oleh asing. Lantas saham-saham apa aja yang bisa oleh asing di sepekan terakhir? Nah, teman-teman bisa lihat ini ada BABP, BABM, Unilever, XL, Antam, Agro, Aces, Mika, dan Z. Oke, lalu kita coba lihat saham-saham yang menarik untuk teman-teman perhatikan. Oke, kalau misalnya kita coba perhatikan dari segi sektornya, jadi teman-teman bisa lihat sebenarnya sentimen yang lagi hangat lagi hangat dibicarakan yaitu adalah call. Kenapa? Karena sentimen pasar global
bisa dibilang lagi sangat hangat karena isunya adalah krisis energi di mana Eropa, India hingga Cina itu mengalaminya. Jadi bisa dibilang harga gas alam di global itu semakin mahal. Jadi bisa dibilang meroket itu hampir sebesar 118%. Harga gas yang semakin mahal membuat biaya pembangkit listrik dengan bahan bakar kian tidak ekonomis. Namun, Eropa dan Cina sudah terlanjur punya komitmen untuk mengurangi konsumsi batu bara yang dinilai tidak ramah lingkungan. Dengan harga gas yang naik terus, perubahan terhadap sumber-sumber energi primer pun menggila, bahkan batu bara yang sempat tidak dilirik atau dicuekin, tapi kembali dilirik lagi nih. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman lihat harga coal dari global juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Jadi kalau misalnya dilihat untuk batu baranya aja, Newcastle itu hampir breakout 200 ya, 200 di level 228, 225 kontak berjangkanya. Jadi bisa bilang kenaikannya sangat fantastis. Jadi bisa dibilang selama sepekan ini masih saham-saham energi atau batu bara coal yang masih ramai ditradingkan. Oke, yang pertama kita coba lihat saham Adro. Kita coba lihat saham Adro. Nah, teman-teman bisa lihat kenapa saya bilang coba lirik saham Adro. Nah, teman-teman bisa lihat nih, value-nya ini biasanya itu cuma 66 miliar, 86 miliar. Nah, hampir sepekan terakhir ini value-nya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Jadi bisa dibilang kenaikan atau volume itu sudah mulai terbentuk di saham Adaro. Jadi kalau misalnya lihat dari segi bayarnya juga sudah mulai ada akumulasi. Nah, ini untuk saham Adaro. Tapi kalau misalnya dari candle-nya, jadi teman-teman coba bisa tipikal yang sabar atau tipikal yang berani untuk saham-saham yang lagi bullish seperti ini. Kalau misalnya yang sabar, teman-teman bisa coba untuk buy on weakness pas di moving average 5-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini moving average 5-nya dari Adaro itu ada di 1702 atau 1705, sedangkan harga sekarang closingnya itu kemarin itu ya Adaro itu 1780. Jadi teman-teman kalau misalnya tipikal sabar bisa buy on weakness di 1705, tapi kalau misalnya nggak sabar teman-teman bisa coba lihat buy average-nya area-area dari buyer atau area dari demand Adro yang kuat itu di area berapa. Jadi kalau misalnya dibilang saham Adro ini sudah melewati fase sideways-nya. Jadi kalau misalnya resisten klasiknya lagi Adro ada di berapa, itu ada di angka 1900. Nah, konsensus dari saham Adro banyak yang taruh di angka 2000 bahkan 2300, 2400. Kalau misalnya teman-teman ada di grup alumni Kentara atau ada di grup Republik Investor, saya suka kasih konsensus saham dan termasuk yang saya share itu ada saham Adro juga. Jadi yang pertama teman-teman bisa coba amati saham Adro. Oke, sebentar. Yang kedua dari saya itu ada saham masih batu bara, itu ada PTBA. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat candle seperti ini, pasti analisis teknikal tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena bisa dibilang ini namanya bearish harami lah bisa dibilang. Kenapa? Karena ini candle pembalikan arah yang tadinya naik, kemungkinan besar akan mengalami penurunan. Jadi kalau misalnya teman-teman tipikal yang chartis, pasti teman-teman akan sabar nunggu di moving average 2640, harga sekarang 2733. Target price untuk saham PTBA berikutnya itu ada di level 2880 dan angka konsensus dari PTBA masih banyak yang analis itu merekomendasikan buy PTBA dengan target 3.300 bahkan 3.500. Tapi sangat memungkinkan untuk saham Adro dan PTBA kemungkinan buy on weakness-nya agak sedikit kecil karena call-nya kembali mengalami penguatan. Kita akan lihat lagi besok kondisi dari psikologis investor Indonesia seperti apa. Respon pasar lebih ke arah mana, tipikal yang buy weakness atau yang panik untuk beli karena melihat komoditas coal kembali mengalami rally atau mengalami kenaikan. Oke, itu ada Adro, PTBA, terus yang saya biasa rekomendasikan juga itu ada saham Pegas. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat volume dari saham Pegas ini udah mulai terbentuk dan chartnya sudah mulai arah
pelan-pelan untuk ke uptrend, dan ini udah melewati posisi dari sideways-nya di angka psikologis 1250, jadi sangat memungkinkan untuk saham Pegas kembali ke resistennya. Terdekatnya itu ada di 1405 untuk saham Pegas. Banyak juga konsensus untuk saham Pegas di 1700, 2000, bahkan lebih dari 2000. Jadi teman-teman bisa coba perhatikan saham Pegas. Jadi kalau misalnya teman-teman tipikal yang buy on weakness, teman-teman bisa coba sabar di MA5 di posisi 1190 atau di 1200 untuk saham Pegas. Harga sekarang kan kalau misalnya Pegas itu di 1280, nah teman-teman mungkin bisa sabar kalau misalnya teman-teman tipikal yang buy on weakness. Jadi itu ada saham Adro, ada saham PTBA, ada saham Pegas. Yang terakhir dari saya, saham yang teman-teman mungkin bisa dibilang ya sedikit kolesterol, itu ada saham BKSL, jadi teman-teman bisa fast trade-in. Nah, jadi teman-teman bisa lihat dari value-nya ini udah mulai terbentuk, katakanlah kecil. Nah, udah mulai naik. Nah, kemarin transaksinya udah lumayan, 17 miliar. Bisa dibilang ini akan potensial teman-teman bisa coba, mungkin teman-teman bisa jual di area 70 atau di area 75, sebenarnya teman-teman bisa melihat dari kondisi demand-nya lagi seperti apa, tapi harus kuat, stop loss-nya 2-3% aja. Jadi teman-teman jangan nunggu sampai 45% baru stop loss, karena resikonya sangat tinggi, takutnya nanti dia di 50 nyangkut lama, nah teman-teman akan susah keluar. Jadi bisa dibilang stop loss-nya 2-3% langsung stop loss aja. Kenapa saya bilang menarik? Teman-teman bisa lihat di sini ketika misalnya volumenya terbentuk itu di tanggal 7 September, kita akan cek datanya. Ini 7 September, kita coba cek di sini buyer-nya seperti apa. Mungkin bisa menjadi nah, ini teman-teman, mungkin bisa menjadi pilihan atau alternatif dari teman-teman ketika ingin melihat saham-saham yang murah, volatilitas tinggi, tapi teman-teman harus tetap kawal dengan stop loss-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat BKSL, last price-nya itu kemarin harga di 63, nah sedangkan ZP, buyer-nya itu beli BKSL-nya ada di area 65,83 atau average-nya 66, CC juga average-nya 66, SQ atau BCA itu 62, 31 atau 63. Nah, teman-teman bisa lihat nih, selisih 3,2, 2,3, 1. Nah, sedangkan sellernya, teman-teman bisa lihat 1,6, 1,1, 561, 555. Jadi, selisih top seller pertama dan top buyer pertama itu bisa dibilang hampir 2 kali lipat. Begitupun juga top buyer kedua dan top seller kedua, itu 2 kali lipat. Begitupun juga top seller ketiga dan top buyer ketiga. Begitupun juga top buyer keempat dan top seller keempat. Jadi bisa dibilang data dari tape reading-nya atau dari bandarmologinya saham BKSL diakumulasi, dan sedangkan akumulasi average-nya itu ada di bawah harga, ada di atas harga pasar. Jadi harga segini pun masih sangat menarik. Tapi tetap harus dikawal stop loss 2-3%. Karena kenapa? Karena volatilitasnya tinggi, sangat resiko kalau misalnya saham tersebut nyender di angka 50. Oke, itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Selamat malam dan happy cuan buat teman-teman semua.